kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dalam wakian atas selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Uralala wakanana muralala wakian atas. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu ya Bapa di pagi yang indah ini. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa. Urala wasianana murala wakiana tasai. Urala wasianana murala wakiana tasai. Terima kasih ya Roh Kudus. Segala Tuhan, di pagi ini Tuhan kami mengangkat tangan kami. Kami bersyukur, kami menikmati bait-Mu di pagi ini Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang
ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Terima kasih. Biarlah hati kami bersuka karenamu ya Bapa. Terima kasih ya apa ya Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka karena Engkau ya Bapa. Karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, karena Engkau sungguh baik dalam pekerjaan kami, karena Engkau sungguh baik dengan keluarga kami ya Bapa. Di pagi yang ini Tuhan, oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur Tuhan. Di mana Tuhan pagi ini Tuhan kami merasakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Uralah wasana nama tukalalawaku rilawakian atas saya. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan sungguh besar dalam rumah tangga kami, di dalam Tuhan kesehatan kami ya Aba ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kurasakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Bapa, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat itu masih ada ya Bapa. Itulah iman kami di pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Selama kami menyembah-Mu, mukjizat itu terjadi ya Bapa. Haleluya, uralah wasiana. Terima kasih Roh. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Terima kasih ya Bapak. Uralah wasiana atas saya. Terima kasih mukjizat terjadi sekarang ini Tuhan. Kami bersyukur di pagi ini Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kami, Tuhan Kau telah angkat ya Bapak. Karena kami tahu janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari ya apa ya Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Kami menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Kami mengaminkan janji-janji-Mu di pagi ini Tuhan. Karena janji-Mu seperti fajar pagi hari terbit ya Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus. Apapun yang terjadi Bapak, kami Tuhan mengimani ya Bapak. Bapak janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Seperti Tuhan firman-Mu di pagi ini Tuhan. Ketika kau hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, hati-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri,
Sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ya Aba. Uralawatianana muralawatianata, kasih-Mu sendiri uralawatianana muralawatianata. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Uralawatianana muralawatianata. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Tuhan apa yang kami harus dapat buat, Tuhan. Di mana kami harus berlalu, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Bapa, ketika mungkin keadaan kami sulit, kami tahu di mana kami harus berlari ya Bapa. Kami datang kepadamu ya Bapa, karena janji-Mu ya dan amin. Juga di pagi ini, Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu,
tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya apa ya Bapa. Haleluya. Uralawasana nama tukalalawakurilawakiana. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih di pagi ini Tuhan. Tidak henti-hentinya kami bersyukur. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman. Biarlah firman yang akan ditaburkan ya Bapa. Firman menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Firman yang mengajar kami. Firman yang menguatkan kami. Firman yang menegur kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Doni. Terima kasih Pak Wid. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Pak Wid sudah mendoakan saya, jadi saya tidak perlu berdoa lagi. Pagi hari ini kita masuk ke Markus 11 ayat 27 sampai ke 33. Di sini perikopnya berkata pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Itulah enaknya Alkitab bahasa Indonesia. Ada judulnya, ada perikopnya. Jadi kita sebelum membaca ayat-ayatnya, kita sudah diberitahu. Kalau di bahasa Inggris tidak ada perikopnya. Nah, saya bacakan langsung 27, ayat yang 27 berkata, lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Nah, ini pertanyaan, dengan manakah engkau melakukan, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, yaitu sebelum sampai di Yerusalem, sebelum hari itu sampai di sana, Yesus meluluh lantakkan ya orang-orang jualan di bait suci Allah di Yerusalem. Nah, jadi mereka datang bertanya, itu sepertinya ingin menghakimi Yesus. Oleh sebab itu mereka pertanyaannya seakan-akan menjebak Yesus. Nah, tetapi Yesus menjawab kepada mereka di ayat 29. Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Yesus adalah anak Allah dan dia Allah itu sendiri. Oleh sebab itu dia diberi hikmat oleh Bapa, ya. Jadi tidak sembarangan ia menjawab. Ia mengetahui bahwa ahli-ahli Taurat itu ingin menjebaknya, ingin mencobainya. Dan dia juga tahu ahli-ahli Taurat itu mengerti semuanya sebenarnya. Tetapi sengaja tidak mengerti. Oleh sebab itu ia mengajukan pertanyaannya kembali. Supaya kalau mereka tahu mereka tidak mau jawab, ya Yesus juga tahu tidak mau jawab, kan gitu. Makanya jangan sekali-sekali kita menguji orang yang kita sudah tahu jawabannya.
Ya. Ayat yang ke-30. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Yesus bertanya begitu. Berikanlah aku jawabannya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi, masakan kita katakan dari manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, yang terpenting pagi hari ini adalah kita yang sudah ikut doa pagi 2 tahun lebih. Jangan sampai kita yang bertanya, apakah benar kuasa Tuhan itu ada pada setiap pagi? Apakah benar setiap pagi kita ikut Pak Wid memuji, menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Apakah benar Pak Wid ketika mengangkat puji-pujian, urapan Tuhan turun atas Pak Wid? Nah, jangan sampai kita menanyakan itu. Justru kita harus tanya pada diri kita sendiri. Apakah kita percaya kalau Tuhan itu ada di tengah-tengah kita? Apakah kita percaya kalau setiap pagi kita berdoa, Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Jangan sampai kita bertanya. Kalau bertanya berarti kita nggak percaya. Atau bertanya hanya iseng-iseng, pengen menjatuhkan orang-orang yang melayani setiap pagi. Atau karena kita iri, karena kita belum bisa melayani. Atau karena kita iri, karena kita belum mampu untuk memberikan sesuatu. Jangan sampai. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini jelas sekali Tuhan menyampaikan. Hari ini tidak kebetulan saya tidak menjadwal diri saya sendiri untuk membawakan renungan ini. Hari ini seharusnya Pak Andi. Tapi karena Pak Andi kurang sehat, ya nanti kita doakan Pak Andi. Pak Andi kurang sehat sehingga kurang bisa mempersiapkan diri untuk membawakan renungan sehingga saya menggantikannya. Nah, akhir-akhir ini saya sering komunikasi bicara kepada Pak Kianli, saya bilang kita melayani itu apa? Apakah kita melayani? Saya bertanya, banyak orang melayani di gereja, apakah cuma ingin menjadi bagian daripada gereja semata, atau ingin menjadi pemimpin semata di gereja, atau benar-benar ingin melayani jemaatnya Tuhan, atau benar-benar ingin memberikan tenaga itu kepada Tuhan, sehingga gereja itu boleh beribadah dengan baik. Atau cuma ingin penampilan, supaya ada ID card digantung di dada supaya keluar masuk gereja itu diakui. Atau cuma pengen dekat dengan pemimpin-pemimpin gereja. Atau ada juga yang mungkin pelayanan hanya ingin eksis,
supaya banyak teman. Misalnya pelayanan, waduh kalau saya nggak pelayanan nggak enak nih. Ntar teman-teman bilang, kok lu nggak pelayanan? Gitu. Nah, jangan sampai. Maksud saya di sini, kalau kita melayani, kita harus percaya kalau memang itu panggilan Tuhan. Jangan seperti ahli-ahli Taurat ini sudah tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Nah, jangan sampai kita melayani Tuhan itu, kita sudah tahu bahwa kita itu benar-benar harus melayani Tuhan. Tetapi kita masih pura-pura nggak tahu. Kalau kita mengerti melayani Tuhan, apa itu mengerti melayani Tuhan? Bukan cuma tahu kalau kita mau dipakai Tuhan, tetapi harus mengerti apa rencana Tuhan. Saya minggu yang lalu, saya iseng-iseng ngobrol sama gembala saya bilang, Pak Gembala, kalau di suatu daerah kita bisnis, nanti kalau ada berkat, kita buka cabang aja gereja di sana. Saya bilang gitu. Ya, saya maulah melayani di sana, saya bilang gitu. Gembala saya cuma jawabnya santai. Kalau benar itu panggilan, maka terjadilah. Kalau bukan, jangan dipaksakan. Jangan merencanakan sesuatu mendahului Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Artinya, melayani itu sebenarnya simple. Simple. Tanya sama Tuhan. Apa yang harus kita layani? Jangan tanya pada diri sendiri. Kalau tanya pada diri sendiri, contoh seperti saya keluar dari gereja lama, saya berjanji kepada teman saya, 2 orang, saya bilang, mari kita bertiga, sudah nggak usah deh jadi kepala-kepalaan, saya bilang. Kita jadi aser aja. Saudara kasih dalam Tuhan. Itu kan maunya kita. Nggak mau lagi jadi kepala. Kalau Tuhan mau angkat engkau jadi kepala, bukan ekor naik terus dan tidak pernah turun, seperti di Ulangan 13, mau apa? Nggak bisa kita lawan. Nggak bisa kita bilang, saya nggak mau. Nggak bisa. Pasti nggak bisa. Karena Tuhan punya kuasa. Yang punya iman, yang percaya, lambaikan tangan. Tuhan punya kuasa yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari. Contoh, Musa ya. Waktu saya baca ceritanya Musa membawa orang Israel ya pergi menyeberang laut, saya selalu berkata, Musa itu sudah nggak ada orang. Dia lihat kiri kanan sudah nggak ada orang, ya sudah, baru dia yang lakukan. Tetapi esensinya bukan itu. Esensinya adalah bukan maunya Musa, tetapi Tuhan yang menunjuknya. Kalau Tuhan menunjuknya, Tuhan tidak melihat kalau sudah tidak ada orang, Tuhan baru menunjuk Musa. Itu kasihan sekali kalau gitu Musanya. Tuhan tahu kalau Musa sanggup. Tapi kalau manusia melihat Musa, Tuhan, manusia pasti bilang Musa tidak sanggup. Ngomong saja gagap, apalagi jadi pemimpin. Nanti kalau suruh nyeberang laut dia gagap gimana? Kalau dia suruh lari dia bilang la 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 lari gitu. Gimana gitu? Gak wibawa katanya. Tetapi Musa waktu dipakai Tuhan, ia begitu gagah perkasa. Kenapa saya tahu? Karena saya nonton filmnya. Filmnya itu
Musa begitu gagah perkasa, dia angkat tongkatnya tinggi-tinggi, ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jangan underestimate orang yang dipakai Tuhan, ya. Jangan tanya sama Tuhan, dengan kuasa apa dia? Saya kemarin melihat gimana ya, status WA apa di Instagram saya lupa. Saya lihat Bu Atin ada hari ini. Kenapa saya selalu ingat sama Bu Atin ya? Bu Atin hari ini nggak ada ya? Ada yang bisa bantu saya lihat ada Bu Atin nggak? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya lihat Bu Atin menyipratkan air ke orang tua yang sakit terkapar di rumah sakit. Saya lihat, saya memperhatikan Bu Atin tuh selalu melayani orang sakit, melayani orang yang sudah benar-benar terkapar gitu. Saya kadang-kadang iri juga. Luar biasa Bu Atin, bisa melayani yang seperti itu. Itu benar-benar kadang-kadang tidak terlayani oleh gereja. Bu Atin ambil air, saya lihat menyipratkan. Saya pikir ini pasti sedang membaptis. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau di dalam peraturan GBI, kebetulan saya gerejanya eh, adalah di bawah naungan Sinode GBI, Gereja Bethel Indonesia. Itu minimal harus PDP, PDM, baru PDT. PDP itu yang boleh membaptis. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itu kan hanya peraturan untuk supaya bisa mendapatkan sertifikat baptisan. Karena tanggung jawab gereja mengeluarkan sertifikat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tapi kalau orang sudah sakit, sudah koma, maaf kata mungkin kita sendiri, ya kita manusiawi. Kita melihat, waduh ini jangan-jangan udah nggak bisa sembuh. Dia minta dibaptis. Masa mesti cari lagi pendeta? Kalau pendeta on the way di Jakarta ini kan macet, ya. Kalau nggak pakai forerunner nggak nyampe-nyampe, ya kan. Nunggu pendeta nggak keburu dibaptis. Dia segera minta, dia percaya Tuhan, dia pengen dibaptis. Ya lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Nanti dibaptis ulang untuk supaya dapatkan sertifikat ya nggak ada masalah gitu. Nah, saya melihat itu, saya mendukung pelayanan Bu Atin. Saya percaya Bu Atin itu mirip seperti Yohanes, walaupun Bu Atin bukan seorang nabi. Tetapi jiwa kenabian itu ada, berani ambil keputusan, berani melangkah, itu. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, kalau tidak kefefet ya, tidak kefefet artinya tidak beda tipis sih dengan eh, disuruh oleh Tuhan. Kalau tidak disuruh oleh Tuhan, jangan mentang-mentang. Saya saja yang sudah ditakbiskan jadi PDP, saya tidak pernah minta dan saya tidak pernah mentang-mentang bahwa saya sudah PDP, saya boleh membaptis orang sehingga saya mau melakukan sesukanya. Tidak. Waktu saya melayani orang sakit, saya mengetahui tiba-tiba saya dipanggil, "Pak, ini nenek kami pengen dibaptis." Saya tanya dulu dengan tempat saya melayani di gereja saya, ada pendeta yang bagian membaptis, bisa nggak hari ini ikut saya? Bisa. Ya udah. Nah, saya menyerahkan kepada yang lebih berkompetensi. Tetapi misalnya
diberitahunya mau dibaptis itu mendadak ketika pas di rumah sakit, mendadak. Jangan tunggu, baptiskan saja di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang paling penting. Nah, Yohanes juga pada saat itu dia bukan imam, tetapi ia membaptis orang di sungai atau di tempat di mana ia bisa mendapatkan cukup air ya waktu itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketika Yohanes melakukan baptisan itu, dia waktu itu bukan para eh, tua-tua atau para petinggi agama, bukan. Ya bahkan bukan imam, tetapi dia berkata begini, semua orang bertanya, Yohanes itu kenapa berani membaptis? Mari kita baca di Yohanes 1 ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Nah, itulah pengakuan Yohanes. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, spontan kadang-kadang kita bisa melakukan sesuatu untuk melayani Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Percayalah kalau Roh Kudus memilih kita. Kalau Tuhan memilih kita, tidak ada satupun yang dapat melawan. Tidak ada satupun yang dapat mengintimidasi. Tidak ada satupun yang dapat melarang kita. Saudara kasih dalam Tuhan. Contoh singkat pagi hari ini. Saya tidak mau menjadwal diri saya sendiri bahkan untuk khotbah, untuk membawa renungan. Tapi saya mana tahu kalau Pak Andi bisa kurang sehat. Tetapi ya saya tidak bisa memaksakan kalau orang tidak sehat. Nah, begitu saya dikasih tahu malamnya sore-sore waktu itu oleh Pak Andi melalui WhatsApp, saya masih punya pikiran, saya tunjuk siapa ya. Kemudian saya buka Markus 11, saya baca. Kalau saya menunjuk orang lagi, apa bedanya saya dengan para penatua ini? Saya seperti menanyakan kepada Tuhan, apa benar Tuhan Engkau menyuruh aku bicara? Apa benar Engkau mengutus aku? Ya kan? Gak ada bedanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Artinya pagi hari ini saya mau sampaikan, jika kita memiliki iman bahwa kita harus melayani, lakukanlah. Jika kita melayani, memiliki iman, kita harus setiap pagi taat dan setia melayani Tuhan. Melayanilah dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi jika kita tidak diberi kesempatan untuk melayani, namun kita ingin melayani, berdoalah, tanya sama Tuhan. Apakah benar keinginan saya ini disetujui oleh Tuhan? Saya mau katakan akhir-akhir ini banyak sekali orang ingin melayani, tapi tidak punya kesempatan untuk melayani. Tidak punya kesempatan melayani itu artinya bukan dilarang untuk melayani. Tapi banyak yang mungkin merasa tersingkirkan, merasa sesuatu yang menghalangi, atau menjadi kepahitan. Saya tidak menuduh siapa-siapa di sini ya. Tapi ini adalah kenyataan pada akhir-akhir ini. Inilah tandanya akhir zaman. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jika ada yang kepahitan, mengalami kepahitan,
Jika ada yang merasa tersingkirkan, kita mari belajar untuk bertanya kepada Tuhan, apakah benar-benar Tuhan memakai kita? Ketika kita melayani misalnya jadi pendoa, tiba-tiba tidak lagi dijadwal menjadi pendoa. Jangan kecewa. Mungkin tukang jadwalnya lupa, ya. Ya, tukang jadwalnya siapa? Ya saya. Saya bukan ketua TDP, saya tukang jadwal. Nah, namanya tukang bisa lupa gitu, ya. Jadi kalau masih pengen melayani, tinggal tanya aja, "Kak John, saya kok udah lama nggak dijadwal?" "Oh gitu." Kadang-kadang saya lupa. Saya pasti langsung jadwal untuk minggu berikutnya, ya. Yang bawa ke renungan misalnya merasa, "Saya kok udah lama, tapi saya pengen membawakan renungan." Gak usah takut, ngomong sama saya. Saya merasa lebih dekat kalau orang tanya. Kalau nggak tanya, saya merasa kok semuanya nggak ada yang tanya ya, apa semuanya lebih nyaman tidak melayani ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, gak usah segan-segan tanya saja. Saya hanya tukang jadwal. Jadi kalau ada salah, kalau ada yang kurang, boleh minta. Saya akan bagikan seadil-adilnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita melangkah itu jangan, kalau sudah Tuhan tunjuk kita, jangan melangkahnya setengah-setengah. Lakukanlah. Percayalah seperti yang Yohanes lakukan. Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku," kata Yesus, "dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Itu Tuhan berkata begitu. Sehingga Yohanes berani meminta dan Yohanes berani melakukan. Dan makin pede ia melakukan baptisan itu. Bahkan Yesus sendiri minta dibaptis, bayangkan. Ini tidak kebetulan, tetapi Tuhan lebih tahu daripada kita semua. Saudara kasih dalam Tuhan. Yohanes juga pernah ragu. Bukan tidak pernah ragu. Dia bertanya-tanya, apa betul saya ini dipakai Tuhan? Yohanes 14 ayat 10 berkata, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri," kata Yesus. "Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Yesus waktu jadi manusia, ia adalah 100% manusia. Sehingga ia butuh roh Bapa yang memberitahu. Sehingga badannya itu memberikan contoh. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya bicara bukan karena saya ingin mengkritik atau ingin menyampaikan sesuatu sesuai dengan kehendak hatiku. Tetapi ketika saya baca, saya berdoa, Tuhan membukakan itu semua. Yang saya bacakan tadi itu semua ayat, semua firman Tuhan, bukan perkataanku sendiri. Oleh sebab itu percayalah, Bapa di surga yang berbicara. Ia memakai jongos ini, ya, saya senang sekali.
teman-teman TDP, kalau bicara dengan orang, sudah bisa mengakui bahwa kita ini jongos Tuhan. Saya senang sekali bisa mengimpartasikan Roh Allah ada pada kita semua, ya, sehingga kita tahu kalau kita ini jongos. Jadi tidak ada satupun yang mentang-mentang. Walaupun sudah lancar berdoa semuanya, tidak ada satupun yang bertele-tele, yang seperti tidak percaya Tuhan. Semuanya berdoa dengan baik, semuanya melayani dengan baik. Saya melihatnya luar biasa. Kita bertahan bisa 2 tahun lebih, kalau bukan Bapa, bukan Tuhan, kita tidak sanggup. Saya kadang-kadang melihat orang doa pagi, saya mengalirkan air mata. Saya kemarin ketemu gembala saya berkata, mari kita berdoa. Kita doakan setiap hari supaya semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar. Gembala saya tanya sama saya, doa pagi masih lanjut? Oh masih Pak. Saya heran ketika saya bilang, bagaimana kalau doa pagi gak usah lagi? Malahan gak mau Pak, saya bilang. Semua rohnya tidak ada padamnya, semangatnya tidak ada matinya. Saya menyampaikannya itu sampai berkaca-kaca mata saya. Saya percaya ini semua karena ada Bapa di dalam kita. Saya percaya pendoa-pendoa kita semua ini bukan pendoa yang mentang-mentang. Dipakai di gereja, enggak dipakai di gereja pun. Kita ini bukan gereja. Jadi enggak ada yang dicari. Enggak ada jabatan. Saya di sini juga bukan ketua, Pak Kyandi juga bukan ketua. Saya selalu bilang sama Pak Kyandi, kita berdua bukan ketua. Kalau orang mau anggap kita ketua terserah, saya bilang. Tapi jangan sekali-sekali kita anggap kita ini ketua, pemimpin. Enggak. Kita ini cuma tukang koordinator, bukan ketua koordinator. Makanya kadang-kadang kalau sudah jadi ketua, repot. Merasa semena-mena. Enggak. Selama anggota TDP tidak ada yang ngeluh, kita free flow aja. Di grup, semua sudah saling mengenal, sudah makin kompak, sudah tidak pernah ada yang mengeluh, kita free flow aja. Nyaman-nyaman saja. Dulu ada yang tanya sama saya, boleh nggak ini, boleh nggak itu, boleh. Saya bilang, boleh-boleh aja, cuman ya share-nya, share apapun ya. Mau share makanan, mau share jualan, boleh-boleh saja sebenarnya, nggak ada masalah. Cuman jangan monopoli, maksudnya jangan sekali share banyak sekali sampai orang kehabisan kuota. Karena banyak ibu-ibu di sini di rumahnya nggak ada wifi. Kuotanya nanti habis. Itu saja kok. Kalau bilang merusak keintiman sama Tuhan, tidak mungkin lah. Kecuali kita share foto-foto yang tidak senonoh. Foto-foto porno misalnya. Nah itu saya percaya kalau di-share itu pasti Roh Kudus pun kabur. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Sekarang percayalah, saat ini kita melayani Tuhan. Tidak usah tanya lagi seperti orang Farisi menanyakan kepada Tuhan. Tidak usah tanya sama teman-teman kita. Kamu punya kuasa apa?
mendoakan orang sakit? Kamu punya kuasa apa melayani di doa pagi? Kamu punya kekuasaan apa? Kamu bisa melayani membawakan renungan. Jangan tanya, apalagi tanya pada diri sendiri. Artinya kita sendiri tidak percaya Tuhan. Kalau saya jadwal, lakukan saja. Kecuali sakit, ya. Jangan tolak. Jangan katakan, aku nggak bisa. Buktinya, semua yang mendadak saya pilih, saya jadwal, bisa tuh. Kadang-kadang saya takut, saya cuma kasih benang merahnya. Malahan lebih dahsyat. Benang biru, benang kuning, benang hijau keluar semua. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Inilah renungan pada pagi hari ini. Jangan ragu, ikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengajari kami sehingga iman kami boleh tumbuh karena mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami berdoa ya Tuhan, bukan hanya pagi hari ya Tuhan, tetapi kami awali pagi hari seperti Engkau berdoa di Taman Getsemani. Kami tidak mau menjadi seperti murid-murid-Mu yang Engkau dapati masih tidur. Kami mau lebih daripada itu ya Tuhan, supaya kami bisa seperti Engkau berdoa di Taman Getsemani. Kami diajarkan untuk menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kami mengerti. Kami harus mengucap syukur atasnya semuanya. Apapun yang kami lakukan, kami selalu mengawalinya dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami dipilih untuk melayani Engkau. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan berdoa untuk bangsa kita. Kita bersyukur buat malam hari yang indah ini. Tuhan berikan kita kasih setia Tuhan, kesehatan dari Tuhan. Terima kasih kepada Pak John yang sudah berikan saya kesempatan untuk berdoa. Dan juga Pak Kenli yang memfasilitasi kita untuk ikut. Dan juga Bu Foni yang mengingatkan saya untuk berdoa pagi ini. Kita sepakat, kita bersahati, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan.
buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapa, buat kasih setia Tuhan yang berikan kami kemenangan dan sukacita dan penghiburan daripada Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau pilih kami Tuhan, kami sebagai umat pilihan-Mu Bapa, kami bersehati, bersepakat berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Dan kami yakin Bapa, doa kami yang kami naikkan Tuhan dengan ikhlas, dengan tulus Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau mendengar doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat bangsa kami Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat Managing Director IFF yang mengatakan Indonesia adalah titik terang di antara suramnya ekonomi dunia. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di angka 5,44% dan diharapkan pada kuartal ketiga ini masih tumbuh di atas 5%. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat bangsa kami Bapa, kami bersyukur buat pemimpin kami yang memimpin dengan baik Tuhan. Kau tambahkan hikmat kepada Presiden kami Pak Jokowi untuk memimpin bangsa kami Bapa. Engkau berkati semua juga jajarannya Tuhan untuk bekerja dengan baik Tuhan Yesus, tidak ada korupsi Tuhan, tapi melakukan tugasnya dengan baik sehingga bangsa kami Tuhan Kau pulihkan Bapa perekonomiannya Tuhan, karena kami tahu bangsa kami penuh dengan kekayaan Tuhan. Kami percaya dengan pemimpin-pemimpin kami yang bekerja dengan baik dapat melakukan tugasnya Tuhan, bisa memanfaatkan bangsa kami yang penuh dengan kekayaan ini Tuhan. Kami tidak akan terkena moneter Tuhan. Kami percaya bangsa kami Tuhan pulih Tuhan ekonominya Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, sudah ada 16 negara yang menjadi pasien dana moneter internasional dan 28 lainnya tengah mengantri. Kami mengucap syukur karena Indonesia tidak masuk dalam daftar itu Tuhan, karena pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia pada kuartal kedua 2022 masih menyentuh 5,44% di tengah resesi. Tuhan Yesus, kami bersyukur itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Jikalau kami sudah mendengar kabar adanya resesi dan moneter Tuhan, kami percaya bangsa kami Tuhan tidak akan mengalami itu Bapa, karena kami yakin Tuhan Yesus, doa kami Tuhan, doa kami yang sehati Tuhan, doa kami yang membela bangsa kami percaya Tuhan, bangsa kami bebas dari resesi Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Bapa, inilah kerinduan kami Tuhan, pendoa-pendoa umat-Mu yang telah Kau pilih Tuhan. Kami yakin Bapa, dengan hati kami Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan, kami percaya bangsa kami Kau pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami serahkan hidup kami hanya ke tangan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, apa yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas pagi yang indah ini. Terima kasih Bapak yang baik. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya hati-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih Bapak
mengajar kami di pagi ini untuk mengenalmu lebih dalam lagi, untuk melayanimu lebih dalam lagi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Bu Bulan, boleh dibuka audionya, Bu? Bu Mei, Pak. Oh, Bu Mei. Bu Mei ya? Belum dibuka itunya. Oh, silakan Bu Mei dibuka audionya. Bu Mei, suaranya nggak ada? Iya, sebentar Pak. Oke. Selamat pagi Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Tuhan, ampunilah dan pulihkanlah bangsa kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo dengan berbagai isu yang terus-menerus menerpa Presiden dan keluarganya, mulai isu dari PKI, isu bisnis anak Presiden, sekarang ijazah palsu. Kami mengusir dan mengikat roh pengacau yang mencoba mengganggu kerja Presiden dan keluarganya. Dan kami melepaskan roh yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu pada Bapak Presiden sehingga bangsa kami dapat melewati semua pergumulan, mulai dari COVID, perhelatan KTT G20, dampak perang dengan Rusia dengan Ukraina, kemungkinan krisis ekonomi. Tuhan, kami berdoa untuk presidensi G20. Tuhan, pimpin Indonesia betul-betul hadir sebagai negara yang dapat menjembatani berbagai perbedaan dan dapat menjaga kerjasama. Kami berdoa juga Tuhan, agar setiap keputusan yang dihasilkan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga berdampak bagi kebaikan seluruh umat manusia. Kami memberkati bangsa kami Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih
Pak Kianli, terima kasih Pak Wit, terima kasih Bu Foni, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih buat Pak Widoyo, buat Ibu Mei, dan juga yang sudah berdoa. Tadi Ibu Lince yang doa ya. Sekali lagi ya, terutama buat Pak John Winata yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, shalom semua. Saya mengambil satu kata dari tadi renungan dari Pak John, percayalah ya. Ini firman Tuhannya buat saya banget nih ya. Tidak usah tanya-tanya kalau di jadwal ya, atau tidak usah tanya-tanya, kita itu sudah dipercaya sama Tuhan untuk melayani. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, kita ini dipercaya sama Tuhan adalah satu anugerah, kita bisa berdoa pagi. Ya, banyak orang yang punya waktu tapi tidak bisa bangun. Ya, banyak orang yang punya tidak punya waktu, dia pengen doa pagi tapi tidak punya waktu. Makanya saat ini ada anugerah buat kita kalau kita diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Jadi tidak usah bertanya-tanya, percaya saja ya. Percayalah bahwa ini anugerah buat kita semua. Amin. Baik, kita akan tutup doa pagi kita ya, karena waktu berjalan terus. Kita akan berdoa buat teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan doa. Ya, kita buka audionya, silakan Bapak Ibu untuk berdoa beberapa perjalanan hari ini. Banyak sekali yang melakukan perjalanan ya. Kita akan berdoa perjalanan anak saya dari Jepang, perjalanan Pak Heri ke Solo, perjalanan Pak Paulus ke Bandung. Percayalah ya, pasti Tuhan melindungi. Baik, kita akan buka, kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus kami Pagi hari ini Haleluya. kami bawa anak-anak yang membutuhkan Terima pertolongan-Mu ya kasih Tuhan, pada pagi ini Tuhan. saat ini Tuhan buat Ibu Foni agar transaksi proses rumah di Rempo Parawati Sentral. di Rempo Dia Parawati segera tadi menyelesaikan bulan ini ya Tuhan, Engkau menolong. ini ya. Tolong Saya Bu Foni menjadi Tuhan, buat dia Ibu berharap Foni Tuhan Berdoa berkati untuk agar Paris doakan yang perjalanan kami juga berdoa buat perjalanan pesta melindungi anak dalam perjalanan kami ini. Tuhan melindungi dalam Tuhan, kami jauhkan berdoa dari juga mara untuk bahaya Pak dan Heri dan teman-temannya ke Solo untuk mengambil riset kepentingan teman kantor. iman dan tentram melindungi, pertolonganmu memupus menyertai. Yesus, kami juga berdoa untuk Pak Paulus Berdoa Cahyadi, buat Pak Bapak Heri Paulus dan temannya yang ke akan ke Bandung, Solo agar untuk Bandung menghadiri menyukai resepsi iman. memberikan Agar Tuhan lindungi dalam perjalanan, berdoa juga untuk engkau dengan selamat masalah ini, dijauhkan dari mara bahaya dan tolong virus. agar Tuhan membukakan jalan ya Bapak. Menikmat acara Pak, doa kami tidak sia-sia kami kepadamu berdoa ya juga Bapak. untuk Pak Paulus Cahyadi yang Ya Bapak. kami paten untuk masa depannya lindungi pekerjaan yang apapun paling yang dilakukan Pak Paulus Cahyadi Tuhan dan keluarga di yang akan Bandung tidak Tuhan yang berhasil seimbang, mata balik ke iman, rumah dengan selamat, tidak kurang kami juga apapun. berdoa untuk Pak Wibowo, adik kami ya, Untuk dalam seluruhnya klien dalam kelemahan Terima kasih. Tuhan agar campur tangan. Tuhan Yesus memberkati bagian Kami berdoa untuk menyelesaikan Inek, tugasnya. dalam pekerjaan Kami berdoa buat Wau agar Amin ya Bapak. kerjanya semakin dipulihkan, Helen levernya semakin dipulihkan. Haleluya, dalam Indah nama untuk Jenny, Selamat. Tuhan untuk Rizka, Tuhan yang Semua juga atas menunggu kerinduan untuk mendapat jamaah sakit panas ya. keturunan ilahi. Tuhan Agar berkati, panas Tuhan itu segala turun ya organ Bapak. tubuh mereka berdua, suami istri, Tuhan Ada berkati Bapak, agar untuk tepat waktu berharap mereka kepadamu boleh ya Bapak. mendapat Terima keturunan kasih ya daripadamu Tuhan. ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap kami, Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan, beri hati untuk menyenangkan hatimu, condong kepadamu, melakukan Dan silakan untuk doa berkat Pak. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami selalu mengucap syukur atas apapun yang Kau berikan kepada kami. Maupun kami dalam keadaan sakit, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan ekonomi tidak menentu,
dalam keadaan apapun ya Tuhan. Kami tetap mengucap syukur ya Tuhan. Di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kami belajar setiap pagi untuk lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Hanya dengan ucapan syukurlah kami bisa melekat dengan Engkau ya Tuhan. Mari semuanya angkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang begitu indah dengan Roh Kudus pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang imannya sudah mulai bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh, sama-sama katakan amin. Terima kasih Pak John, John, terima Janli. kasih Terima kasih Pak John. Widoyo, Pak terima kasih John. Ibu Lice, terima kasih Ibu Mei yang sudah melayani pagi Terima hari kasih Bu ini. Mei. Berkati Boyo, Tuhan, Aduli, terima kasih semua. Oke, Bapak Ibu, iman yang dalam dibuka perjalanan, Tuhan kameranya. sertai dan lindungi. Kita akan foto ya. Pak John Ferry, monggo Pak, silakan. Ya, baik Pak Gianli, Bapak Ibu, ya tetap semangat, berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Terima kasih Pak John Amin. Ferry. Jadi cepat sembuh Pak. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Terima kasih. Boleh ya Pak Andi. Sembuh Pak Andi. Sembuh Pak Andi. Oke, saya tutup ya. Itu artinya Tuhan berkati. Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan.